Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan target pertumbuhan volume ekonomi digital Indonesia mencapai 380 miliar US dollar atau berkisar 5.776 triliun pada 2030. Artinya, pemerintah memiliki 7 tahun untuk mengejar target tersebut. Saat ini, volume ekonomi digital di Indonesia sudah mencapai 77 miliar US dollar sejak diluncurkan Presiden Joko Widodo di 2018 lalu. Dengan begitu, pemerintah ingin volume ekonomi digital melesat hingga 5 kali lipat. Nah, apakah mungkin target ini bisa tercapai? Sangat mungkin. Warga Indonesia kan banyak ya pemirsa, tapi disrupsinya juga nggak kalah banyak. Nah, saya akan coba jabarkan kepada Anda bagaimana perkembangan ekonomi digital di Indonesia saat ini, berikut dengan tantangannya dan peluang dalam kecerdasan digital dan disrupsi teknologi untuk Indonesia maju. Kita masuk ke slide pertama. Ini dia adalah slide pertama. Dan kalau dilihat dari grafik di samping saya ini, sebenarnya sampai dengan tahun 2021 saja, potensi digital ekonomi Indonesia dari Asia Tenggara dan Indonesia ini masih memimpin dari Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand dan juga Vietnam. Dan di posisi kedua diikuti oleh Thailand, lalu di posisi ketiga ada Malaysia, lalu di posisi keempat ada Vietnam, Filipina dan terakhir yang paling minim adalah Singapura. Nah, pada tahun 2021 potensi ekonomi Indonesia senilai 70 miliar US dollar dan berdasarkan data yang kami dapatkan dari Badan Riset Databox.com, potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan menjadi yang terbesar se-Asia Tenggara. Seperti yang bisa dilihat dari grafik di samping saya ini berdasarkan Google Temasek, Bain and AMP Company di tahun 2025. Nilainya juga nggak main-main, diprediksi tumbuh mencapai 146 miliar US dollar. Dengan demikian, pada tahun 2025 mendatang pertumbuhannya akan lebih dari 20% jika dibandingkan dengan tahun 2021. Menyusul Indonesia, peningkatan nilai penjualan ekonomi digital Vietnam dan juga Thailand diproyeksikan akan bersaing. Vietnam dan juga Thailand akan bersaing. Ini juga berdasarkan data dari Google, Temasek, Bain and AMP Company meramalkan nilai potensi ekonomi digital Thailand ini akan naik sebesar 56 miliar US dollar. Sementara Vietnam hanya akan berbeda tipis dengan Thailand yaitu mencapai 57 miliar US dollar. Adapun negara potensi ekonomi digital terendah yaitu Singapura dengan kenaikan 15 miliar US dollar di 2021 akan menjadi 27 miliar US dollar di tahun 2025. Nah, menurut studi dari Celios bersama dengan peluang, faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi digital di Asia Tenggara yaitu kemunculan aplikasi-aplikasi investasi retail, integrasi dengan platform pembayaran, adanya kode referral untuk menarik pengguna, dan juga modal awal yang rendah dan juga biaya transaksi yang murah. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara juga berpendapat serupa. Beliau menegaskan transformasi ekonomi digital perlu dioptimalkan karena menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Wakil Menteri Keuangan menilai kebijakan dari pengembangan ekonomi digital di Indonesia itu mencakup bidang-bidang yang sangat besar. Di antaranya adalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, dan perindustrian, administrasi kependudukan hingga sektor keuangan. Untuk itu, pemerintah memberikan dukungan untuk pengembangan ekosistem digital Indonesia dengan mendorong kebijakan serta regulasi yang mendukung inovasi. Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur keuangan yang kuat, kokoh dan terintegrasi serta menyediakan dukungan fiskal seperti insentif, perpajakan, dan dukungan pembiayaan bagi UMKM. Serta juga memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai program pemerintah dan juga layanan publik. Nah, dengan optimisme ini apakah mampu Indonesia untuk mencapainya? Apa sebenarnya potensi sih yang kita punya? Saya akan jabarkan di slide berikutnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Ada beberapa hal pemirsa yang menjadi keunggulan Indonesia. Yang pertama adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI mengungkapkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia berdasarkan gross merchandise value pada 2021 sebesar 70 miliar US dollar dan angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan gross merchandise value dari Thailand yang senilai 30 miliar US dollar, Malaysia yang senilai 21 miliar US dollar, Vietnam yang senilai 21 miliar US dollar dan juga Filipina yang senilai 17 miliar US dollar.
Ditambah, Google juga memproyeksikan potensi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2025 akan tumbuh mencapai 146 miliar US dollar atau yang terbesar di Asia Tenggara seperti grafik tadi yang saya sebutkan. Yang sudah pasti, apa yang menjadi potensi Indonesia adalah jumlah masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei dari 2021 hingga 2022, total populasi Indonesia mencapai 277 juta jiwa. Nah, 72,02% dari jumlah populasi tersebut sudah menggunakan internet. Kemudian 89,03% dari total populasi tersebut telah mengakses internet menggunakan gadget. Sementara kalau kita lihat lebih luas lagi di sini. Dari grafik yang ada di samping saya, Indonesia berada di posisi keempat dari pengguna smartphone terbanyak di dunia. Tercatat ada 192,15 juta pengguna smartphone di dalam negeri sepanjang tahun lalu. Dari sekian banyak warga Indonesia yang sudah memiliki gadget, laporan We Are Social mencatatkan jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 212,9 juta pada Januari 2023. Ini berarti sekitar 77% dari populasi Indonesia telah menggunakan internet. Jumlah pengguna internet pada Januari 2023 di sini lebih tinggi, 3,85% dibandingkan setahun lalu di tahun 2022. Jumlah pengguna internet Indonesia tercatat tercatat yang sebanyak 205 juta jiwa. Nah, lebih lanjut, rata-rata orang menggunakan internet selama 7 jam 42 menit setiap harinya. Di tengah banyaknya potensi yang kita miliki, tentu ada tantangannya. Mau tahu? Saya akan coba jabarkan di slide berikutnya. Kita masuk ke slide ketiga. Pengguna banyak, sebagian besar udah pakai gadget dan terhubung ke internet. Tapi apa kendalanya? Jaringan, pemirsa. Bayangkan, jaringan adalah salah satu kendala terbesar di Indonesia. Sementara itu, kita ketahui bahwa PLT dari Kepala Bapepti Didit Nurdiatmoko mengatakan kecepatan internet Indonesia sendiri termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yaitu hanya 34,5 Mbps. Angka tersebut lebih rendah dari Filipina dengan kekuatan 103,3 Mbps, Malaysia 134,4 Mbps, Thailand 254,1 Mbps, dan Singapura 295 Mbps. Sekarang yang kita punya aja udah ngerasa cepet banget ya. Gimana kecepatan di negara lain? Nah, apakah berhenti di situ tantangannya? Oh, tentu tidak. Gak cuma jaringan, tapi yang yang menjadi tantangan lainnya adalah jumlah masyarakat yang belum terhubung ataupun yang tidak terhubung dengan internet juga banyak. Ini dia saya memiliki laporannya. Berdasarkan We Are Social dan juga Hotsuite, ini menunjukkan bahwa sebanyak 63,5 juta penduduk Indonesia belum terhubung dengan internet hingga Januari 2023. Jumlah ini setara 23% dari total penduduk di tanah air. Angka tersebut menempatkan Indonesia ke peringkat di posisi ke-8. Negara dengan populasi penduduk yang belum terhubung ke internet terbanyak di dunia. Jika semua orang yang ada di grafik saya ini diakumulasikan ataupun dijumlahkan, artinya ada 2,85 miliar orang di seluruh dunia yang belum terhubung dengan internet hingga Januari 2023. Wilayah Asia Selatan memiliki jumlah terbanyak, yaitu mencapai 1,06 miliar atau 37,23% dari total penduduk dunia yang belum terkoneksi dengan internet. Isu ekonomi digital ini pun disinggung oleh salah satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam uji kepatutan dan kelayakan yang diadakan di Komisi 11 DPR RI kemarin. Sang calon Deputi Gubernur itu menekankan visi misinya yang fokus pada transformasi ekonomi keuangan digital demi mewujudkan perekonomian nasional inklusif dan juga progresif. Sementara itu dalam rangka percepatan ekonomi digital ini, Kominfo juga memiliki program Gerakan Nasional Literasi Digital guna meningkatkan kecakapan digital masyarakat Indonesia. Nah, program Gerakan Nasional Literasi Digital ini menyasar pada 3 segmen, yaitu segmen pemerintahan, segmen pendidikan, dan juga segmen masyarakat umum. Program tersebut memiliki target 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi sampai dengan tahun 2024. Nah, selama ini pemirsa, sumber pendapatan negara banyaknya dari komoditas. Karena memang tanah kita adalah tanah kaya, tanah yang sangat subur.
Tapi kini saatnya Indonesia harus bisa memanfaatkan lebih banyak peluang lagi dari banyaknya jumlah masyarakat Indonesia dalam rangka meningkatkan ekonomi digital. Bukan tidak mungkin Indonesia mencapai hal tersebut asalkan semua tantangan besar yang merintang harus segera diselesaikan. Coba bayangkan pemirsa, kalau 100% masyarakat Indonesia sudah terhubung dengan internet melalui beragam media, mulai dari gadget, TV, komputer, ataupun sebagainya. Bisa dibayangkan berapa besar keuntungan yang bisa diraih? Pasti akan lebih banyak lagi UMKM yang berkembang, serta akan menjangkau seluruh Indonesia. Akan lebih banyak lagi pemuda berwawasan luas dan hal baik lainnya juga akan datang. Tapi ingat, cyber security juga perlu diperketat pastinya.